Halo, perkenalkan, saya Laili Oktadianti. Selamat datang dalam live class bersama saya. Nah, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat dalam belajar. Kali ini, saya ingin memberikan informasi mengenai koneksi antara matematika, bahasa, dan logika. Nah, secara tidak sadar, kita sering menemukan bahasa di dalam matematika. Tentu saja ada logika di dalamnya, begitupun sebaliknya. Nah, matematika dengan logika memiliki hubungan yang sangat erat. Hubungan ini merupakan hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Lalu, apa koneksi atau hubungan antara matematika, bahasa, dan logika? Penasaran? Simak terus ya penjelasannya. Nah, sekarang banyak pendapat yang menjelaskan mengenai koneksi atau hubungan antara matematika, bahasa, dan logika. Salah satu filsuf ternama yang memaparkan penjelasannya adalah Wittgenstein. Menurut Wittgenstein, dunia terdiri atas fakta-fakta. Jadi, apa yang kita pikirkan, apa yang kita asumsikan di dunia dapat disusun sebagai proposisi. Nah, proposisi adalah unsur bahasa. Secara sederhana, proposisi adalah kalimat yang memiliki nilai kebenaran, baik itu bernilai salah atau bernilai benar. Nah, aturan-aturan logika memuat kata-kata penghubung seperti dan, atau, jika maka, jika dan hanya jika. Nah, kata-kata ini merupakan berasal dari bahasa. Nah, proposisi ini, kata-kata tersebut memiliki makna yang sama dengan makna yang ada dalam bahasa. Nah, sekarang kita masuk ke contoh ininya, kalimatnya, contoh pernyataannya. Nah, di sini untuk kata penghubung dan. Kata penghubung dan kita sebut sebagai konjungsi. Nah, ini notasinya ya. Nah, di sini Budi ingin meminta izin kepada ibunya supaya dia diperbolehkan untuk bermain game. Nah, ibunya memberi dua syarat. Nah, memberi dua pernyataan syarat. Ya, yang pertama, Budi sudah belajar. Nah, Budi sudah makan supaya Budi bisa bermain game. Nah, jika Budi ingin bermain game, berarti Budi harus memenuhi pernyataan syarat ini yang diminta oleh ibunya. Nah, di sini berarti Budi ini jika ingin bermain game, Budi ini sudah belajar dan sudah makan. Nah, kita lihat nih di tabel kebenaran. Budi sudah belajar. Nah, dan Budi sudah makan. Maka dia bernilai benar karena Budi memenuhi kedua syarat yang diminta oleh ibunya. Nah, berarti dapat disimpulkan dalam nilai kebenaran konjungsi bernilai benar jika kedua pernyataannya bernilai benar. Nah, jika salah satunya bernilai salah, ya berarti pernyataannya bernilai salah. Nah, selanjutnya, untuk kata penghubung atau, nah kita sebut sebagai disjungsi. Nah, ini notasinya ya. Nah, di sini pernyataan pertama Budi cakap, pernyataan kedua Budi kaya. Nah, di sini kita lihat di tabel kebenaran, Budi cakap atau Budi kaya, dia bernilai benar. Kemudian, Budi tidak cakap atau Budi kaya, nah dia bernilai benar. Kemudian, Budi cakap, Budi tidak kaya, dia juga bernilai benar. Nah, di sini Budi tidak cakap, Budi tidak kaya, dia bernilai salah. Berarti dapat kita simpulkan untuk nilai kebenaran disjungsi bernilai salah jika kedua pernyataannya bernilai salah. Dan untuk disjungsi dia bernilai benar jika salah satunya ini bernilai benar atau salah satunya bernilai salah atau kedua-duanya bernilai benar. Nah, selanjutnya untuk kata penghubung jika maka kita menyebutnya sebagai implikasi dan ini notasinya. Nah, di sini Budi berjanji jika Budi sembuh maka Budi ke
sekolah. Nah, berarti pernyataan pertama, Budi sembuh. Pernyataan kedua, Budi sekolah. Nah, sekarang kita lihat di tabel kebenaran. Jika Budi sembuh, maka Budi ke sekolah. Nah, ini bernilai benar karena Budi tidak melanggar janjinya. Kemudian, Budinya ini tidak sembuh, maka Budi ke sekolah. Nah, ini bernilai benar. Kenapa bernilai benar? Karena Budi tidak melanggar janjinya. Karena dia tetap ke sekolah meskipun dia tidak sembuh. Gitu, meskipun Budinya masih sakit gitu. Nah, sekarang kita lihat. Jika Budi sembuh, maka Budi tidak ke sekolah. Nah, ini dia bernilai salah. Kenapa bernilai salah? Karena Budi melanggar janjinya. Karena Budi berjanji jika Budi sembuh, maka Budi ke sekolah. Sedangkan di sini, Budinya udah sembuh, tapi dia nggak ke sekolah. Berarti dia melanggar janjinya. Kemudian, selanjutnya, jika Budi tidak sembuh, maka Budi tidak ke sekolah. Nah, ini dia bernilai benar. Kenapa bernilai benar? Karena Budi tidak melanggar janjinya. Gitu. Karena kan ini Budi lagi masih sakit ya. Belum sembuh. Terus dia nggak ke sekolah. Kan janjinya Budi kalau dia sembuh, maka dia ke sekolah gitu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai kebenaran implikasi bernilai salah jika sebabnya bernilai benar dan akibatnya bernilai salah. Selanjutnya, untuk kata penghubung, jika dan hanya jika, kita menyebutnya biimplikasi. Nah, ini notasinya ya, nih notasinya. Nah, di sini pernyataan pertama, ayah mendapatkan gaji. Pernyataan kedua, ayah bekerja. Berarti jika ayah mendapatkan gaji nih, ayah mendapatkan gaji jika dan hanya jika ayah bekerja. Nah, ayah bekerja jika dan hanya jika ayah mendapatkan gaji. Jika ayah mendapatkan gaji, maka ayah bekerja. Nah, itu berarti dia bernilai benar. Karena kan ayah bekerja, berarti ayah mendapatkan gaji. Kemudian, ayah tidak mendapatkan gaji jika dan hanya jika ayah tidak bekerja. Nah, berarti dia juga bernilai benar. Karena kalau misalkan ayahnya nggak kerja, ya berarti ayah nggak mendapatkan gaji. Atau ayah nggak mendapatkan gaji, berarti tandanya ayah sedang tidak bekerja. Berarti dapat disimpulkan untuk nilai kebenaran biimplikasi bernilai benar jika kedua pernyataan sama-sama bernilai benar atau kedua pernyataan sama-sama bernilai salah. Nah, berarti matematika merupakan kumpulan dari tata permainan bahasa. Jadi dalam matematika itu juga memuat proposisi-proposisi. Terdapat aturan atau kesepakatan. Jadi bisa kita simpulkan, bahasa, logika, dan matematika merupakan sarana untuk berpikir secara ilmiah. Nah, bahasa memiliki hubungan yang erat dengan logika dan matematika. Hubungan antara logika dan bahasa dipersatukan melalui aturan-aturan umum atau universal dan tata bahasa yang logis. Nah, hubungan bahasa dengan matematika tercermin dalam matematika itu. Nah, matematika itu kumpulan dari permainan bahasa. Hubungan antara bahasa terhadap logika dan matematika dapat dikatakan bahwa bahasa merupakan basis dari logika dan matematika. Logika merupakan pola berpikir. Nah, dan matematika berperan dalam pola berpikir secara deduktif. Keduanya memegang peranan penting dalam penalaran ilmiah. Nah, karena bahasa merupakan basis dari logika dan matematika, maka kemampuan bahasa juga menjadi syarat untuk penguasaan logika dan matematika. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa di live class selanjutnya.